Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat subuh merupakan salah satu salat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara salat wajib lainnya. Meski kita semua tahu masing-masing salat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan yang akan kita dapat di waktu subuh. Salah satu keutamaannya adalah Rasulullah SAW akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak akan ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita semua tahu Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Pada hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas." Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridha dari Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan, kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat dikatakan melebihi dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, 2 rakaat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang pertama adalah pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Dan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah. Yang kedua adalah sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung, sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan sholat subuh berjamaah maupun sholat subuh tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah dijanjikan masuk surga.
tak ada satu orang pun yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain atau sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Sebagian besar ulama berpendapat karena dua waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Maksudnya adalah kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh atau tidur. Dan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Jadi untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu rasa-rasanya sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan lebih dibanding dari sholat wajib yang lainnya. Lalu yang keempat adalah selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Lalu yang kelima adalah dapat melihat Allah. Siapa yang tak ingin bisa melihat Allah pencipta semesta alam dan seisinya secara langsung? Rasa-rasanya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah bagi orang-orang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.